Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Badrut Tamam bi Syarhi Fadlil Islam, masuk pada halaman 44 dari keterangan yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala, wa an Abi Darda, dari Abu Darda qal, beliau mengatakan, ya habbaza naumul akyasi wa iftaruhum kaifa yughbanuna saharal hamqa wa sawmahum wala mithqalu dzarratin min birrin ma'a taqwa wa yaqinin a'zam wa afdal wa arjah min amsalil jibal ibadatan minal mughtarrin. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya habbadzah, alangkah indahnya atau alangkah bagusnya, atau bisa juga antum artikan alangkah mengagumkannya. Naumul akyas, tidurnya orang yang cerdas. Wa iftaruhum, serta tidak berpuasanya mereka. Kaifa yughbanun, bagaimana mungkin mereka itu bisa dikalahkan. Atau di sebagian harokat, ya Allah alam, disebutkan yaghbinun. Allah alam, nampaknya yang lebih tepat mungkin yaghbinun. Kaifa yaghbinun saharal hamqah wa sawmahum, bagaimana mereka bisa mengalahkan bergadangnya orang-orang yang bodoh dan puasanya orang-orang yang bodoh. Namun kalau dibaca yughbanun, berarti di lomirnya itu waw jamaah, kembalinya ke akyas. Akyas itu jamak dari kayyis, ya. Kalau yughbanun, kaifa yughbanun, bagaimana mungkin mereka itu dikurangi pahalanya dengan perbandingan tidurnya orang-orang yang bodoh dan puasanya orang-orang yang bodoh. Wala mithqalu dzarratin min birrin ma'a taqwa wa yaqinin, sungguh sebesar mithqala dzarrah, berupa bir, kebaikan yang dibarengi dengan ketakwaan dan keyakinan, a'zam wa afdal wa arjah, jauh lebih afdal
lebih a'zam, lebih besar, dan lebih arjah, lebih berat min amsalil jibal, dibandingkan sebesar gunung, ibadatan, berupa ibadahnya tersebut, minal mughtarrin, dari ibadahnya orang-orang yang mughtarrin. Mughtarrin itu orang-orang yang tertipu, ya. Ini asar ya ikhwan, nanti kita baca, disebutkan oleh Syekh itu. Sebenarnya ada kelemahan padanya. Namun kaidah, satu kaidah yang biasa disebutkan oleh para ulama, al-athar la yatashaddad fi itsbatiha kama yatashaddad fi itsbatil ahadits. Asar itu tidak terlalu diperketat sebagaimana dalam bab ahadits. Coba kita baca takhrijnya. Qala Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah taala, beliau mengatakan, al-athar rawahu al-Imam Ahmad fi az-Zuhdi an Yazid qala akhbarana Abu Sa'id al-Kindi amman akhbarahu an Abi Darda annahu qala wa min tariqi Ahmad rawahu Abu Nu'aim fil Ihliyah wa sanaduhu dha'if min ajli rajul al-mubham Syekhul Kindi. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dari Yazid. Dia mengatakan qala akhbarana Abu Sa'id al-Kindi amman akhbarahu. Anda perhatikan di situ dia mengatakan akhbarana Abu Sa'id al-Kindi amman akhbarahu an Abi Darda. Ada mubham. Mubhamnya di mana? Amman akhbarahu. An-Nawqal, beliau mengatakan wa min tariqi Ahmad rawahu Abu Nu'aim fil Hilyah, dan juga dari jalannya Ahmad diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Wa sanaduhu dhaif min ajli rajul al-mubham Syekhul Kindi. Sanadnya dhaif karena ada seorang yang mubham, yang tidak disebutkan namanya, siapa dia, yaitu Syekh Abu Sa'id al-Kindi, gurunya Abu Sa'id al-Kindi tersebut. Wa qawluhu ya habbaza hadhi kalimatu madhin mithlu ni'mal mal al-ibil atau ni'mar rajul zaidun. Ucapan qawluhu ya habbaza ini kalimatu madh, ucapan pujian, seperti ni'mal mal, sebaik-baik harta, al-ibil atau ni'mar rajuli zaid, sebaik-baik orang adalah Zaid. Naumul akyas ay ar-rijal al-futana wal huzzak alladzina ya'malun li akhiratihim fanaumuhum ibadatun. Naumul akyas, makna dari naumul akyas ay ar-rijal al-futana, orang-orang yang futona, punya fitnah, yaitu orang-orang yang cerdas. Wal huzzak, orang-orang yang cendekiawan. Alladzina ya'maluna li akhiratihim, yaitu orang-orang yang beramal untuk akhirat mereka. Fanaumuhum ibadah, sehingga tidurnya pun mereka adalah ibadah. Wadzalika li'annahum yanamun wa yataqawwawna bihi ala amalin nahar.
Karena mereka tidur dan mencari kekuatan dengan tidur tersebut untuk melakukan aktivitas di siang hari. Aw yanamuna awwalal lail wa yaqumuna akhirahu. Atau mereka tidur di awal malam dengan niatan agar bisa bangun di akhir malam. Kama qala Abu Musa, sebagaimana dikatakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, fa kaifa taqra anta ya Mu'adz? Bagaimana engkau membaca salat malam wahai Mu'adz? Faqala anamu awwalul lail atau anamu awwalul lail fa aqum. Aku tidur di awal malam, lalu aku bangun salat malam. Waqad qadaitu juz'i minan naum. Dalam kondisi aku sudah menyelesaikan bagianku dari tidur tersebut. Faqra ma kataballahu li fa'ahtasib naumati atau fa'aqra'u ma kataballahu li fa'ahtasib naumati kama ahtasibu qaumati. Kata beliau, aku membaca apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadaku, yaitu pada salat malam tersebut. Aku mengharapkan pahala pada tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala pada bangun malamku. Rawahul Bukhari. Kata Syekh, "Fanzur ila fiqhi Mu'adz radhiyallahu anhu, yahtasibul ajra fi waqtin naum li'annahu yataqawwa bihi 'ala shalah fil lail wal 'amal fil nahari aidan." Unzur, lihatlah kepada fikihnya Mu'adz ibn Jabal. Apa kata Mu'adz? Fa aqra'u ma kataballahu li fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Ya. Aku membaca apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukku bisa dibaca, sehingga aku mengharapkan pahala dengan tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dengan bangun malamku. Rawahul Bukhari. Hadis ini, asar ini riwayat Bukhari. Fanzur ila fiqhi Mu'adz yahtasibul ajra fi waqtin naum li'annahu yataqawwa bihi 'ala shalah fil lail wal 'amal fil nahari aidan. Antum lihat, perhatikan di sini, lihat kata Syekh, coba kalian lihat tentang fikihnya Mu'adz ibnu Jabal. Mu'adz bin Jabal mengharapkan pahala pada waktu tidurnya. Kenapa? Karena dengan tidur tersebut dia niatkan yataqawwa bihi 'ala salatil lail. Dia niatkan untuk bisa kuat nanti pada pelaksanaan sholat di malam hari. Wal amal fin nahar, dan diniatkan supaya dia bisa kuat dalam beraktivitas ketika di siang hari. Sehingga perkara yang mubah, perkara mubahat, tasirut ta'at bin niyah, perkara yang mubah bisa berubah menjadi ketaatan dengan sebab niat. Qauluhu wa iftaruhum ay annal 'abda as-salih rubbama yuftir wa huwa ma'jurun 'ala fitrihi. Makna dari ucapan Abu Darda mengatakan apa? Ya habbaza naumul akyasi wa iftaruhum. Kata Abu Darda, alangkah indahnya tidurnya orang yang bodoh dan tidak berpuasa, tidurnya orang yang cerdas, naumul akyas wa iftaruhum, dan tidak berpuasanya orang yang cerdas. Disebutkan apa? Bagus. Kenapa bagus? Kaifa yughbanun saharul hamqa wa saumahum limithqali dzarratin min birrin ma'a taqwa wa yaqinin a'zam wa afdal wa arja min amsalil jibal ibadatan minal mughtarrin. Kenapa bisa tidurnya orang-orang yang cerdas dan tidak puasanya orang-orang yang cerdas tersebut, kenapa bisa mengalahkan tidurnya orang-orang yang bodoh atau puasanya orang-orang yang bodoh? Tidur atau ibadahnya orang-orang yang bodoh, ya. Cuman ibadah yang sedikit yang mereka kerjakan. Ini kan kalau untuk perhatikan perbandingan. Tidur orang yang cerdas,
Tidur orang yang bodoh, puasa orang yang bodoh, dengan tidak puasanya orang yang bukan tidurnya orang yang bodoh, bergadangnya orang yang bodoh. Gadang, dia ibadah, sholat malam. Ada orang yang cerdas, dia tidur. Ada orang yang bodoh, dia malam bergadang, habis waktunya untuk ibadah. Siang dia berpuasa, tapi dia bodoh, tidak punya ilmu. Sedangkan di sini orang yang cerdas, siang dia tidak puasa. Kata Abu Darda perbandingannya, kaifa yughbanun, bagaimana bisa mereka mengalahkan? Ya, kalau disebutkan di sebagian riwayat asar itu yaghbinun. Ghoben itu ya kan, makna ghoben itu ya, ghoben itu makna asal yang disebutkan Syekh Utsman As-Salimi, menjual sesuatu. Ghoben itu menjual sesuatu dari harga pasaran. Bisa antum naikkan tinggi, itu namanya ghoben. Bisa antum bermakna antum kurangi, itu makna ghoben. Makanya dalam bab fikih muamalah adanya khiyarul ghoben. Contoh misalkan, ini pasaran durian ini 50.000. Ada orang asing yang datang, antum lihat kayaknya gampang ditipu, antum jual lah satu biji ini 500.000. Itu namanya ghoben. Sehingga maknanya apa? Kaifa yughbanun, ya, atau kaifa yaghbinun, itu kok bisa ngalahkan gitu loh. Faham? Yang normalnya setarahnya itu kalau antum baca yaghbinun berarti dinaikkan. Ya. Dinaikkan. Maksudnya mereka ini tidur dan tidak puasa, tapi ternyata orang normalnya tidur dan tidak berpuasa, nah normalnya tidak dapat pahala kan, tapi kok bisa yaghbinun, bisa naik level mereka, dapat banyak. Faham? Antum kan kaget, kok bisa orang yang seperti itu dapat pahala yang besar? Atau antum majhulkan tadi yughbanun, kaifa yughbanun, kok bisa mereka dikalahkan, dibandingkan gitu loh. Bagaimana mungkin bisa mereka dibandingkan, anjlok ke bawah dengan tidurnya atau dengan bergadangnya orang-orang yang bodoh dan tidurnya puasanya orang-orang yang bodoh. Faham? Jadi ada dua kemungkinan. Kalau antum maknakan yaghbinun, antum maknakan dia naik level, berarti melebihi normalnya. Faham antum makna hadis ini? Faham? Faham Wandi? Itu makna ghoben. Makanya dalam fikih ketika membeli sesuatu dan dia melebihi dari standar yang ada, boleh dibalikkan. Ada khiyar namanya khiyar al-ghoben. Kata beliau, qauluhu wa iftaruhum ay anna al-'abda as-salih rubbama yuftir wa huwa ma'jurun ala fitrihi. Makna wa iftaruhum yaitu seorang hamba yang soleh terkadang dia yuftir, tidak berpuasa, namun dia diberi pahala atas tindakan dia tidak berpuasa. Orang yang punya ilmu, orang yang cerdas, kadang dia tidak puasa, namun dia mendapatkan pahala karena dia tidak puasa. Kenapa? Yataqawwa ala ibadatin wajibah, dalam rangka yataqawwa ala ibadatin wajibah, dalam rangka supaya dia bisa kuat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Dia tidak puasa sunnah, tapi dia ada perkara-perkara yang wajib yang harus dia kerjakan. Seperti orang al-amal fin nahar, dia kerja di siang hari, dia tidak puasa sunnah. Kenapa? Karena dia ingin bisa kuat aktivitas hariannya. Karena mungkin dia
mencari nafkah, butuh energi dan yang semisalnya. Kaman yajtahid fi talabil ilmi wal fatwa wa ta'limin nas. Sebagaimana orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, berfatwa, mengajarkan umat manusia. Lianna ta'liman nas afdal minas shaum at-tatawwu'. Dikarenakan mengajari umat manusia jauh lebih afdal dibandingkan puasa sunnah. Kadang ustadznya tidak puasa, kadang santri tidak puasa, ya tidak masalah, karena menuntut ilmu tersebut adalah lebih afdal dibandingkan puasa sunnah. Namun kalau seandainya antum seorang talibul ilmi, ini kan perbandingan, seorang talibul ilmi dia qiyamul lail, dia puasa di siang hari, dia juga melaksanakan amalan-amalan yang lain, nah, itu luar biasa. Wa tarkut ta'lim wal ilm wa kadza yuftir yaktasib li auladihi wal ahli li ya'uffahum aw yakhruj lil jihad fi sabilillah wa idza shamu lam yaghtarru wa yu'jibu bi a'malihim atau wa yu'jabu bi a'malihim yu'jab, ya. Kata beliau, li'anna ta'liman nas afdal minas salat minas shaumi tatawwu'. Dikarenakan ngajari orang itu jauh lebih afdal dibandingkan puasa sunnah. Wa tarkut ta'lim wal ilm wa kadza kata beliau, mengajari umat manusia afdal minat tarki at-ta'lim wal ilm. Itu nyambung ya, atafnya ke minas shaum wa tatawwu, minas shaumi tatawwu wa tarki at-ta'lim wal ilm. Ngajari umat manusia jauh lebih afdal dibandingkan puasa sunnah, jauh lebih afdal dibandingkan meninggalkan pengajaran dan meninggalkan ilmu. Wa kadza yuftir, demikian juga sebaliknya, terkadang ada orang yang yuftir, dia tidak puasa. Kenapa? Liyaktasiba li auladihi wal ahli, dalam rangka mencari nafkah untuk anak dan keluarganya. Liya'uffahum, dalam rangka apa? Ya'uffahum, untuk menjaga kehormatan mereka supaya tidak minta-minta. Au yakhruja lil jihad, atau dia keluar untuk berjihad fi sabilillah, atau tujuannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dia tidak berpuasa, namun dalam rangka untuk berjihad. Wa idza shamu, kalaupun mereka puasa, lam yaghtarru, mereka tidak tertipu dengan amalan mereka sendiri. Wa yu'jabu, maknanya lam yu'jabu bi a'malihim, mereka tidak ujub dengan amalan mereka sendiri. Wa qauluhu, adapun qauluhu yughbanun al-ghaban atau yaghbinun al-ghaban huwa bai'u syai' ats-tsamin bi aqal min thamanihi, menjual sesuatu yang mahal, ya, dengan harga yang lebih rendah, min thamanihi, dari harga pasaran dia. Itu diantara maknanya. Atau tadi makna sebaliknya, ya, makna sebaliknya, barangnya itu misalkan 10.000 normalnya, antum ternyata pas beli kena 100.000, itu namanya antum kena ghoben, penaikan harga. Nah, ini tidak diperbolehkan. Antum bisa khiyar, bisa komplain sama orang tersebut. Sehingga makna asar ini tadi, ya habbadah, alangkah bagusnya, alangkah indahnya, naumul akyasi wa iftaruhum, alangkah bagusnya tidurnya orang yang cerdas, wa iftaruhum, dan tidak puasanya orang yang cerdas tersebut, kaifa yughbanun, bagaimana mungkin bisa dikurangi, dikalahkan gitu loh. Ya, bagaimana bisa dikalahkan dengan apa? Dengan saharul ihmqa, dengan gadangnya atau bergadangnya orang-orang yang bodoh, wa saumahum, dan puasanya orang-orang yang bodoh. Itu kalau kita baca yughbanun, maknanya yunqasun, direndahkan, dikurangi. Kok bisa dikurangi? Sesuatu yang aneh, menunjukkan apa? Perbandingan. Kemudian beliau menyebutkan apa? Keterangan yang kedua, kata Abu Darda,
wala mithqalu dzarratin min birrin ma'a taqwa wa yaqin, suatu kebaikan yang beratnya cuman mithqalu dzarrah, sebesar mithqalu dzarrah, sebesar biji sawi, dibarengi dengan takwa dan keyakinan, kata beliau, a'zam wa afdal wa arjah. Lihat bahasanya Abu Darda, a'zam ajran wa afdal wa arjah min amsalil jibal ibadatan minal mughtarrin. Jauh lebih afdal, lebih a'zam, lebih arjah dibandingkan sebesar gunung berupa ibadah dari perbandingan dengan orang-orang yang mughtarrin. Ibadah di situ sebagai apa? Tamyiz ya ikhwan. Kata beliau, wal makna haula'i al-qiyas sabaqul hamqa ma'a qillati amalihim lakinnahum yad'una al-umur fi mawadhi'iha. Kata beliau, maknanya mereka orang-orang yang cerdas tersebut mendahului orang-orang yang hamqa. Kenapa orang-orang yang hamqa? Hamqa itu bodoh, ya, dungu atau bodoh. Bersamaan dikitnya ilmu mereka. Orang hamqa itu dikit ilmunya. Akan tetapi, ya, orang-orang yang cerdas tersebut yad'ul umur fi mawadhi'iha. Mereka atau afan ma'akillati amalihim, dibarengi dikitnya amalan mereka. Jadi orang-orang yang cerdas tersebut bisa mengalahkan orang-orang yang bodoh dalam kondisi dikit amalan orang-orang yang cerdas tersebut. Akan tetapi orang-orang yang cerdas tersebut yad'ul umur fi mawadhi'iha, dia meletakkan perkara itu pada tempatnya, pada posisinya. Wa ma'nal humq, ada pemakna al-humq huwa wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi ma'al ilmi bi qubhihi. Adapun al-humq itu maknanya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dalam kondisi tahu tentang buruknya perkara tadi. Itu perkara buruk, iya, tapi masih dikerjakan sama dia. Itu namanya humq, dungu, bodoh. Qalahu Ibnul Athir fin Nihayah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Athir dalam kitab An-Nihayah, yakni annal hamqa rubbama yasharu bi ghairi faidatin. Maknanya Pak, orang yang bodoh terkadang dia bergadang namun tanpa faedah. Walau shalla wa dzakarallah, kalaupun dia salat, dia berzikir kepada Allah, ya'jab bi nafsihi, terkadang dia ya'jab, bangga dengan dirinya. Wa hadza qabih, ini orang yang qabih, orang yang buruk. Minal 'abid, ya. Wa hadza qabihun minal 'abid. Nah, ini adalah orang yang buruk, ya, dibandingkan seorang yang ahli ibadah. Falau taraka sahar, afwan, wa hadza qabihun minal 'abid. Ini adalah keburukan yang berasal dari orang yang ahli ibadah. Ana ulangi, yakni al-ahmaq rubbama yasharu bi ghairi faidatin. Orang yang bodoh terkadang dia bergadang tanpa faedah. Walau shalla wa dzakarallah ya'jab bi nafsihi, meskipun dia salat, dia berzikir kepada Allah, namun apa? Ya'jab bi nafsihi, terkadang dia merasa bangga dengan dirinya. Kenapa? Karena dia orang yang bodoh. Wa hadza qabihun minal 'abid. Ini adalah tindakan yang buruk dari orang yang ahli ibadah. Kenapa dikatakan buruk? Ada i'jab, dia merasa bangga dengan amalannya. Faham? Falau taraka as-sahra wa nama kana khairan lahu. Kalau seandainya dia tidak salat malam, dia meninggalkan bergadang, meninggalkan baca Al-Quran di malam hari, dia tidur, ternyata jauh lebih baik dibandingkan dia. Kenapa? Karena ibadahnya juga dibarengi dengan ujub. Walihadza qala wa afdal wa arjah min ibadatil mughtarrin. Oleh karena ini Abu Darda mengatakan apa? Tidurnya orang yang cerdas jauh lebih afdal, jauh lebih berat pahalanya min ibadatil mughtarrin, dibandingkan ibadahnya orang-orang yang mughtarrin, orang-orang yang tertipu. Ya, ini orang-orang yang seperti ini dianggap sebagai orang yang tertipu dalam amalan dia. Kenapa dikatakan tertipu? Karena dia merasa amalan dia sudah bagus dalam kondisi amalan dia salah.
Faham? Jadi kalau kita perhatikan kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, beliau menyebutkan perbandingan orang yang cerdas, orang yang pintar, ya, mereka tidak puasa sunnah, mereka tidak qiyamul lail, itu jauh lebih bagus, jauh lebih besar pahalanya dibandingkan bergadangnya atau ibadahnya orang-orang yang bodoh. Kenapa? Kenapa Khalifah? Kenapa? Hah? Kenapa? Karena mereka tidak berilmu. Gitu aja jawabannya. Karena ibadah melalui ilmu. Gimana jawaban antum deh? Gitu aja jawabannya. Masa antum kalau jadi ustaz tanya, gitu aja jawabannya? Kenapa? Kenapa perbandingannya? Kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh Utsman As-Salimi, kita belajar menyimpulkannya. Kenapa? Asar Abu Darda mengatakan, ya habadza naumul akyasi wa iftaruhum kaifa yughbanuna saharul hamqa wa saumahum. Kata beliau, alangkah indahnya, alangkah bagusnya tidurnya orang yang cerdas dan tidak puasanya orang yang cerdas. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan, atau bagaimana mungkin mereka kok bisa mengalahkan bergadang ibadah malamnya orang yang bodoh dan puasanya orang yang bodoh? Kok bisa, kata Abu Darda. Alangkah bagusnya, kok bisa? Kenapa seperti itu? Apa alasan itu? Barakallahu fiik, ahsanta. Alasannya kenapa? Karena tidurnya orang yang cerdas, ya, tidurnya orang yang cerdas tersebut, mereka bisa menjadikan perkara-perkara yang mubah, tujuannya apa? Untuk melakukan perkara-perkara yang besar bermanfaatnya, sehingga dengan ilmu itu mereka bisa menimbang mana yang lebih prospek bagi dia. Faham? Tujuan untuk belajar, ya ikhwan, ya thalabul ilm, tujuan untuk belajar bukan semata-mata antum punya ilmu, tapi tujuan antum belajar, di antara tujuannya antum bisa menimbang mana perkara yang jauh lebih afdol ketika antum punya ilmu, mana yang selayaknya antum dahulukan. Faham? Itu tujuan untuk belajar. Antum dibuat cerdas. Ini sekarang anak tanya, orang kuliah, apa sih tujuan orang kuliah? Jawab. Anak pengen jawaban sebenarnya. Apa Khalifah? Antum kuliah, antum tujuannya apa? Hah? Bisa bekerja. Ini sebenarnya jawaban yang tepat. 99% orang sekolah tujuannya mau cari kerjaan, ya. Sebenarnya 99% orang yang jawab selalu segitu, dan tepat. Kenapa Anda sekolah? Kenapa Anda kuliah? Jawabannya supaya dapat kerjaan. Ya benar. 99% orang jawabannya seperti itu. Salah enggak? Enggak salah kan? Tapi sebenarnya ada 1% yang terpenting dari suatu pendidikan itu. Tapi orang enggak paham. Tujuan pendidikan sebenarnya adalah mencerdaskan. Ya benar. Tujuan belajar itu untuk mencerdaskan diri. Jadi antum belajar, ikhwan, ini anak kasih tahu ya. Antum belajar, kita belajar ini tujuan untuk mencerdaskan diri kita. Masalah antum nanti dari ilmu yang antum pelajari ini tadi, antum mau dapat kerjaan dari ilmu yang antum pelajari dan tidaknya, itu semua kadang-kadang kembali ke takdirnya Allah Azza wa Jalla, atau ya benar. Betapa banyak orang yang dia itu seorang pendidikannya ahli ekonomi, ternyata ahli pertanian, ya apa tidak?
Ada orang yang ahli teknik ternyata ahli perdagangan, iya apa tidak? Tapi paling tidak dengan pendidikan tadi dia menjadi cerdas pola pikirnya. Faham? Itu tujuan ini kita bahas ilmu dunia. Paling tidak seperti itu. Jangan antum tanya, ini ada pelajaran daurah hadis online ini yang udah tanya, Ustaz, kalau saya ikut program ini ada ijazahnya loh Ustaz, saya mau cari kerjaan. Aduh, antum ini juga anak bilang sama antum, orang-orang yang belajar agama, jangan cari pekerjaan kalau antum niatnya cari kerja, jangan dari guru. Ya benar? Anak katakan salah 99,99, berapa itu wallahu alam ya. Yang jelasnya anak katakan salah. Di zaman sekarang kalau ingin cari kerjaan, hidupnya enak, jadi guru. Faham? Apalagi antum jadi ustad. Kita itu antum jangankan belum antum belajar di luar negeri, antum di pondok ini aja kita udah menderita luar biasa, ya apa enggak? Belum antum mau menuntut ilmu. Kalau antum mau menuntut ilmu, tapi ada ustad. Mungkin antum ada bertanya, tapi ada ustad, orang nuntut ilmu dia enak nuntut ilmu karena dia sudah lahir di lumbung padi. Faham antum? Ya apa enggak? Lahir di lumbung padi. Ya gimana? Bapaknya misalkan pengusaha, bapaknya pekerja dengan penghasilan besar, dimasukin anaknya dari SD itu, dari TK-nya dimasukin yang biaya masuknya udah 10 juta. Kalau TK biaya masuknya udah 10 juta, itu pendidikannya enak apa enggak? Anak katakan, enak enggak? Enak sekali di sana, ada bermainnya, ada segala macam. Kalau antum yang TK-nya gratis-gratis di daurah hadis, permainannya pasir, gundukan pasir. Ya betul nanti. Ya enggak? Terus dia orang tuanya mampu, dimasukin lagi SD. Yang juga masya Allah banyak di situ fasilitas permainan. Masukin SMP pondok pesantren, yang tidurnya beruang AC. Antum AC alami. Ya benar? Kasurnya bertingkat segala macam. Duit masuknya berapa? 40 juta, 50 juta. SPP sebulan berapa? 2,8, 2,5, 3 juta per bulan. Ada orang yang anak tanya, berapa Pak, berapa Bu SPP anak antum? 5,6, bukan 560.000, 5,6 juta. Kalau bapak antum PNS biasa, bokek itu tadi. Enak tapi Ustaz, enggak cuci lagi dia, makan sudah terima bersih, enggak ada lagi bersih-bersih kamar, enggak ada piket. Itu dia lahir di lumbung padi. Sehingga nuntut ilmunya Allah mudahkan. Alhamdulillah, bersyukur. SMA-nya juga kayak gitu di pondok pesantren, luar biasa. Gol pula kuliah di Jamiah Islamiyah. Ya, masya Allah. SD, SMP, SMA, masya Allah. Kuliahnya di Jamiah Islamiyah. Masya Allah, udah beasiswa, fasilitasnya mewah, ya toh? Masih dapat kiriman dari orang tuanya. Yang anak omong ini, ngarang, enggak ngarang. Anak pernah umroh bawa titipan. Anak sebut ya, ini anak dulu di Indonesia mondok di Ponpes Imam Bukhari. Antum kira-kira yang masuk di Ponpes Imam Bukhari itu kayak orang tua antum nggak? Ya, insya Allah lewat ya, nggak masuk standar orang tua antum. Afwan ya, iya benar? Nggak masuk, ya Van. Sekelas Pak Slamet kayaknya nggak masuk. Afwan, bukan ngerendahkan, bukan levelnya kita toh. Ya enggak deh. Nah, dia mondok di sana, masya Allah, alhamdulillah rezeki. Kuliah di Jamiah Islamiyah, udah gratis. Anak dititipin, anak bawa sepeda. Antum tahu sepeda lipat tuh. Ya toh, pengen sepedaan di kampus. Antum berapa sepeda kayak gitu? Kalau nggak salah mereknya Polygon waktu itu. Kodor lah. Waktu di bandara tuh ada masalah sedikit, tapi alhamdulillah dapat sepedanya. Antum bisa bayangkan seperti itu? Hah? Nah, orang yang belajar seperti ini, alhamdulillah disyukuri. Nah, bagi antum, ya, yang belajar dengan penuh kesabaran segala macam, disitulah fungsi manfaat belajar, butuh cerdas.
Makanya sebagian orang, ya, bagi mereka-mereka yang kaya belajar itu, nggak ada mereka tujuan belajar itu untuk cari kerjaan, ya benar? Ya benar? Nggak ada, mereka belajar untuk cerdaskan diri. Kenapa? Karena mereka sudah lahir di lumbung padi, paham? Makanya antum lihat anaknya ikhwan yang masya Allah bapaknya pengusaha, bapaknya tadi punya lumbung padi. Maksud anak ini istilah, ada istilah anak ayam lahir di lumbung padi, paham? Nah untuk mereka yang mondoknya seperti ini, tidak ada terbesit sedikit pun mereka belajar agama itu untuk cari kerjaan. Kenapa? Karena mereka sudah ada di lumbung padi, paham? Mereka belajar, yang penting mereka pinter. Tapi 1%. Kebanyakan orang belajar mikir apa? Mikir gimana caranya dari pekerjaan ini tadi, dari belajar ini tadi, saya bisa dapat pekerjaan. Lihat orang-orang Chinese, orang-orang Cina, ya, mereka sekolah mereka. Tapi ada nggak mereka pengen niat mau cari kerja? Tidak. Mereka sekolah biar pinter, biar mengelola usaha bapaknya, nggak dibodohin oleh orang. Iya benar? Ternyata mereka sudah punya usaha. Jadi mereka belajar untuk mencerdaskan diri. Tapi kalau kita apa? Belajar ingin cari kerjaan. Ana bilang sama antum, tulabul ilm, santri, jangan sekali-kali, karena mungkin kita ini tadi di standarnya kita bawah ekonominya, antum belajar dengan niat antum ingin cari pekerjaan. Kenapa? Apalagi belajar antum cari kerjaan guru. Di mana gaji guru gede? Sekolah mana? Tunjukkan ke anak. Kalau antum belajar cuman antum niatnya cari kerjaan, anak katakan gaji guru itu kecil. Guru honor di sekolah negeri berapa sih? Ya enggak? UMR Palembang saja berapa? Antum sudah menghafal Al-Quran luar biasa, ya Allah. Kaki di kepala, kepala di kaki. Antum belajar nahwu tadi luar biasa. Ya, capek, lelah bertahun-tahun ngajar antum di pondok pesantren, udah mondok sekian berapa? 11 tahun. Misalkan antum mondok udah 11 tahun, udah ngelotok matan ajrumiyah, matan mutamimah, matan alfiyah ibnu malik, ngelotok bab nahwu, ngelotok lagi bab tajwid, seluruh matan tuh Fathul Atfal, Jazariyah, apa tadi yang sering dihafal Ustaz Abdurrahman Sirait, ana lihat matan Durrah, Syatibiyah ya. Nah, dihafal pula sama dia. Al-Quran 30 juz udah ngelotok, halaman, nomor ayat, semua qiraah. Antum ngajar, antum lihat iklan-iklan pengajaran itu berapa? Paling gaji 3 juta, 4 juta, 5 juta. Penderitaan antum tidak sesuai dengan penderitaan antum menuntut ilmu yang berpuluh tahun, berbelas-belas tahun. Ya benar? Namun tujuan belajar itu membuat kita cerdas. Dengan antum belajar, antum bisa menimbang mana yang antum lebih layak antum kerjakan dari suatu kebaikan ini tadi. Mana yang antum tunda, mana yang antum kerjakan, mana yang nanti. Itu dengan antum belajar, antum punya ilmu, punya skill menimbang dalam syariat ini tadi. Mana selayaknya yang antum harus dahulukan, mana yang lebih wajib supaya antum ibadahnya bagus. Itu tujuan utama. Faham? Kalau antum mau tujuannya itu tadi belajar agama cuma tujuannya cari kerjaan, antum terlalu rendah. Ilmu itu dibayar. Faham? Terlalu rendah. Makanya kalau anak pribadi zaman sekarang ini miris juga ngelihat para guru ya. Gimana nggak bilang miris ya? Sekolah ngambil jurusan agama, sekolah ya, sarjana, SPD, serba salah. Yang sekarang ini luar biasa juga sekolah-sekolah Islam kayaknya perlu disentil para pengurus sekolah-sekolah Islam. Kenapa? Antum lihat, dia udah sekolah, dia ndak hafal Al-Quran dah, guru-gurunya. Dicarilah guru, sekolahnya pengen akreditasi.
Carilah dia guru-guru yang ikhwan-ikhwan biasa ya tah. Ya enggak? Cari ikhwan-ikhwan biasa, akhwat-akhwat biasa yang sarjana S2. Ya toh? Tapi enggak pandai baca kitab. Ya enggak? Juga enggak pandai bahasa Arab. Tidak pandai Al-Qur'an. Tidak pandai ilmu syar'i. Digaji padahal sarjana, digaji 1.500.000, 2 juta. Ya toh? Ngajar dari jam 7 pagi, pulang jam 5 sore. Ya benar? Nah, ini yang seperti itu, gaji 1.500.000, ngajar jam 7 pagi, pulang jam 5 sore. Nah, atau ngajar jam 7 pagi, pulang jam 3 sore. Terjadi apa enggak? Terjadi. 1.500.000, 2 juta paling besar. Anak tanya sendiri, ada antum berapa gajian tuh? Dia bilang 1.800.000 Ustaz. Ini S2 magister, ngajar di sekolah Islam. Kadang kasihan, ada sebagian lagi, Ustaz. Ini nyata, dia curhat sama anak. Ustaz, gajiannya cuma 2.200.000 Ustaz. Ini sarjana. Nanti yang hafal Al-Quran, udah mungkin hafalannya, mungkin luar biasa. Bacaannya bagus, mondok dia dari kecil. Anak tanya berapa tahun antum mondok? 8 tahun Ustaz. 8 atau 6 tahun dia cerita. Mondok. Disebutkan pondok di suatu kota di Jawa. Nah, tanya jam berapa antum ngajar? Jam 7 pagi Ustaz. Pulang jam berapa? 3:30. Berapa gaji antum? 1.500.000 Ustaz. Karena anak bukan sarjana. Yang sarjana alasannya digaji kecil karena enggak bisa baca kitab, ya enggak? Ya? Enggak bisa bahasa Arab, enggak hafal Al-Qur'an, gaji kecil tuh sama sekolah Islam. Ini sekolah-sekolah berbasis sunnah ini tadi. Yang sudah hafal Al-Quran, ngelotok, bacaannya bagus, udah mondok dia di lingkungan pondok pesantren bertahun-tahun, dikasih gaji kecil juga. Alasannya enggak sarjana. Iya apa tidak? Nah, kalau antum tujuan belajarnya ini tadi, sudah hancur dunia antum. Tapi tujuan kita belajar ya ikhwan, tujuan thalabul ilmi syar'i apa? Membuat antum bisa menimbang mana ibadah yang selayaknya antum lakukan, sehingga keuntungan kita ini bukan keuntungan dunia, faham? Tapi keuntungan antum belajar adalah keuntungan mana yang harus layak antum dahulukan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham? Wadih. Sehingga dengan belajar, dengan ilmu yang antum pelajari, antum bisa memilah mana ibadah yang harus didahulukan, mana ibadah yang perlu ditunda. Contoh misalkan, dengan pertimbangan antum belajar, antum lihat sebagian orang ketika masuk masjid, pada saat khotib sudah berada di atas mimbar, muadzin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, kata muadzin. Antum sudah berada di atas mimbar, masuk jamaah ingin sholat Jumat. Kebanyakan mereka berdiri apa toh? Ya apa tidak? Menunggu azan selesai baru sholat. Ya apa tidak? Pernah menyaksikan khalifah? Rata-rata masjid umum seperti itu toh? Tepat apa tidak? Pertanyaan. Tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Apa jawabannya? Nah, itu pentingnya ilmu. Di sini terkumpul antara dua perkara. Apa dua perkara? Menjawab azan hukumnya apa? Sunnah. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Sedangkan waktunya tidak mungkin digabung. Antum harus pilih salah satunya. Maka dengan ilmu antum bisa mendapatkan poin besar akhiratnya antum. Bukan lagi poin besar dunia, tapi poin besarnya akhirat. Antum bisa mengerjakan mana yang lebih layak antum kerjakan duluan, yang lebih wajib. Apa yang lebih wajib? Wajib antum salat tahiyatul masjid, mendengarkan khutbah. Jadi antum langsung tahiyatul masjid. Untuk mendapatkan khutbah, antum tinggalkan menjawab azan tersebut. Wadih. Jelas sampai di sini? Contoh yang lain. Ini suatu perbandingan. Dengan ilmu antum bisa mengetahui mana yang lebih layak antum dahulukan. Wadih. Contoh,
Ketika antum berada, ketika antum punya uang, punya harta, tutup dulu di silau. Contoh gambarannya, misalkan antum berada di bulan Zulhijjah, menjelang Idul Adha, menjelang Idul Adha. Di sana kebetulan antum lahiran, punya anak, ya. Sering timbul pertanyaan, Ustadz, mana yang layak saya kerjakan duluan? Akikah untuk anak saya ataukah saya berkurban? Di sini butuh ilmu antum perbandingannya. Apa jawabannya antum? Akhtama, Mas Khairuddin. Sampean punya anak, menjelang Idul Adha lahiran nih, mana yang dahulukan, akikah atau kurban? Dahulukan akikah. Dahulukan akikah. Kalau kebetulan di hari ketujuh jatuh, sudah antum dalam, misalkan lahirnya di awal Zulhijjah, ya, lahirnya di awal Zulhijjah. Ini permasalahannya duitnya sedikit, ya, duitnya cukup untuk satu kambing. Yang jelas antum dahulukan akikah. Dahulukan akikah dulu, karena sunnahnya akikah di hari ketujuh, ya beda. Nah sekarang gini, misalkan gini, lahirnya tanggal 1, berarti kan lebarannya kan tanggal 10 kan, hari ketujuh antum akikah sudah selesai. Tidak mampu korban, ya tidak masalah. Tapi permasalahannya, menurut pendapat yang akikah tidak bisa digabungkan dengan korban. Menurut pendapat akikah tidak bisa digabung dengan korban, ya. Pas tanggal 3 lahir anaknya antum. Kemudian tepat tanggal 7 itu kan disunnahkan akikah toh. Kemudian antum berkorban. Mana yang lebih dahulukan? Antum berkorban atau akikah? Sedangkan antum menguatkan akikah dan kurban sama-sama perkara sunnah muakkad. Di sini antum butuh, pentingnya belajar tadi, butuh mengelola kecerdasan. Pertanyaannya, mana yang layak antum dahulukan? Tepat tanggal 7. Tanggal 7 dari kelahiran, tepat tanggal 10 Dzulhijjah. Mana antum dahulukan? Korban atau akikah? Dua-duanya sama hukumnya, menurut antum sunnah muakkad semua. Beda kalau salah satunya ya wajib. Kalau antum mengatakan wajibnya akikah, kelar, dahulukan akikah. Ya. Tapi antum meyakini dua-duanya sunnah muakkad. Menurut pendapat sebagian para ulama yang mengatakan akikah sunnah muakkad, korban sunnah muakkad. Apa yang antum dahulukan? Apa akhtam? Khalifah antum. Gimana kalau seandainya? Aduh, dan ini sering, anak pribadi sering ditanya yang seperti ini. Kebetulan antum berpendapat akikah sama kurban itu tidak bisa digabung. Itu pula. Antum meyakini akikah dan kurban tidak bisa digabung. Satu.
Kalau antum meyakini gabung ya sudah selesai gabung. Kurban plus akikah. Tapi yang rajih tidak bisa digabung. Yang rajih tidak bisa digabung. Nah, pertanyaannya, menurut antum tidak bisa digabung. Hukumnya sama-sama sunnah. Kalau satu wajib, satu sunnah, antum dahulukan yang mana? Yang wajib toh. Kalau antum menganggap akikah wajib, kurban sunnah, antum dahulukan. Sekarang sama-sama sunnah. Dahulukan akikah, kan sama-sama sunnah. Terkait tentang waktu, justru kurban cuman bisa tanggal 10, 11, 12, 13. Akikah masih bisa minggu depan, bulan depannya. Nah, jawabannya, antum dahulukan kurban. Gitu? Nah di situ antum bisa butuhnya pentingnya ilmu. Antum bisa menimbang, dicek hukum. Mana hukumnya tadi? Akikah dan kurban. Oh ternyata akikah hukumnya sunnah muakkad, kurban hukumnya sunnah muakkad. Antum cek penelitian dulu. Hukumnya sama hukumnya. Terus antum lihat. Sebelumnya antum lihat dulu kantong duit antum. Sebelum menentukan hukum, ada duit apa enggak? Enggak ada duit, ya sudah kelar urusan permasalahannya. Antum punya duit, ternyata duitnya cukup untuk satu kambing, gitu. Tapi kalau antum cek duitnya duitnya banyak, ya jelas masalah itu ya. Duit ada Ustadz, ada duit nih 10 juta, aku bisa beli 2 kambing 6 juta untuk akikah. Masya Allah kambing 6 juta itu gede, tapi karena menjelang ini kan mahal kambing menjelang Id, aku bisa beli satu lagi untuk kurban, kelar permasalahan. Sekarang pentingnya ilmu tadi ketika mengkompromikan, itu kan diantara keutamaan ilmu, bisa mengkompromikan kondisi-kondisi yang emergensi, yang doruri. Antum cek pulusnya antum pas satu kambing, antum cek hukum kurban, hukum akikah satu juga, sama-sama sunnah muakkad menurut antum. Tapi kalau menurut antum akikah wajib atau kurban wajib, maka dahulukan yang wajib dibanding yang sunnah. Sama. Butuh lagi antum ke ilmu yang berikut penelitiannya. Lihat di waktu. Kapan saja waktu akikah ini bisa dilakukan? Kapan waktu kurban? Ternyata akikah itu afdol, sunnahnya tanggal 7 dari hari kelahiran. Ditambahkan kata para ulama, ada sebagian mengatakan tanggal 14 kata Syekh Al-Albani. Kata Imam Ibnu Qayyim, lewat tanggal 14 7 ke berikutnya berarti berapa? 28. Lewat 28 7 ke berikutnya berapa? 36. Nah, 36 lah. Benar. 7 ya, 7 ya. 35 42 itu kayak ya. 7 14 28 35 ya. Oh enggak, Afan. Oh ya betul. 7 berikutnya 7 14 21 28 35 42 gitu. Itu Al-Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud, kata beliau, hari akikah kelahiran itu kalau tidak mampu tanggal 7 kata beliau, pilih tanggal 7 berikutnya 14. Tidak mampu tanggal 14-nya, pilih 7 berikutnya 21. Tidak mampu pilih 7 28. 7 ke 35, terus ke 42, terus sampai sebelum balik. Faham? Nah, antum setelah perbandingan waktu, ternyata antum lihat, oh ternyata kurban itu waktunya cuma bisa tanggal 10, 11, 12, 13. Menurut pendapat sebagian para ulama. Sebagian lagi mengatakan 10, 11, 12. Waktunya yang satu waktunya muwassa, luas, yang satu waktunya dayyiqa, sempit. Antum dahulukan yang mana? Waktu yang sempit. Faham? Contoh yang lain, pentingnya ilmu ini tadi, perbandingan berkaitan dengan asar ini tadi. Contoh yang lain, antum
berada di penghujung waktu. Berada di penghujung waktu. Misalkan sebentar lagi udah mau terbenam matahari. Antum ini naik mobil safar, ya toh? Ternyata mobilnya tidak berhenti zuhur. Atau antum naik pesawat ke luar negeri, pesawatnya tidak berhenti zuhur. Berhenti di mana pesawat? Ya, sholat zuhur tidak bisa, asar tidak bisa. Ternyata baru landing menjelang maghrib. Menjelang maghrib, jamnya adalah 10 menit lagi maghrib. Masih bisa sholat zuhur dan asar di jamak? Jawabannya masih bisa. Nah, jamak itu ya ikhwan, sebenarnya yang tepat dan yang benar harus berurutan juga. Zuhur dengan asar itu dahulukan zuhur, baik di jamak takdim atau jamak takhir. Tapi antum berada di ujung. Kata para ulama, tidak. Kalau berada di ujung waktu seperti ini, dahulukan yang akhir, yaitu asar. Kemudian barulah zuhurnya. Alasannya kenapa kata mereka? Alasannya, kalau antum dahulukan yang asar, berarti asar tersebut dikerjakan di waktu asar. Zuhur, seandainya antum kerjakan di luar waktu asar tadi, zuhur namanya qadha, ya, mengqadha. Tapi asar sudah dikerjakan pada waktu asar. Faham? Tapi kalau antum kerjakan zuhur dulu, asarnya malah akan antum kerjakan di luar waktu asar. Setelah sholat zuhur antum misalkan qashar 2 rakaat, tiba-tiba salam, langsung adzan maghrib, antum sholat asar. Asar tadi dikerjakan di luar waktu asar. Padahal gimana kalau yang lebih tepat, sholat itu dikerjakan pada waktu masing-masing. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Faham? Nah, ini semua ikhwan, inilah pentingnya ilmu. Jadi antum belajar agama, belajar ilmu syar'i, ya, bukan permasalahannya tujuannya untuk cari kerjaan. Ana bilang, kalau mau cari kerjaan kecil gajinya. Faham? Kecil. Jadi guru itu tidak ada yang gajinya besar di Indonesia ini tadi. Guru P3K pun kecil, PNS pun kecil, ya benar? Maksud ana dibandingkan kerjaan lain loh ya. Iya. Cuman tuh tanya dokter, ya, tenaga medis di rumah sakit tuh, dia sudah ada gaji, misalnya PNS, yang PNS aja, dia bisa cari uang dengan pekerjaan dia, dengan pendidikan dia itu bisa cari uang, buka praktek, dia bisa kerja lagi di rumah sakit lain, ya toh. Guru, emang ada guru jam terbangnya sampai 5 sekolah? Ya Khalifah, nggak ada. Guru itu paling mentok, nggak ada ya. Pagi di jam apa namanya, ada nggak kira-kira guru dia itu yang ngajar? Sekolah sini dia ada ngajar, sekolah sini juga ngajar, sampai 3 sekolah, ya toh? Kayaknya nggak ada ya, karena nanti berantakan ya, terikat kan toh? Nggak ada. Coba kalau dokter, dia ngajar dia PNS di Rumah Sakit Umum Muhammad Hussein Palembang, ya toh? Ternyata dia juga ada di Caritas, ya benar. Apalagi kalau spesialis, berapa maksimal dia pegang rumah sakit? 2, selain tempat dia memang SK-nya dia, berarti 3 sama tempat anu ya, nggak boleh lebih, cuma 5 gitu. Sama praktek keliling itu tadi. Kalau lembaga 2 sama praktek keliling, berarti kan dia bisa garap,
Ya toh? Kalau guru, misalnya jam 7 pagi dia ngajar di sekolah sini. Misalkan kalau Palembang, jam 7 pagi dia ngajar di Izzuddin. Ya toh? Nanti jam 9 dia ngajar di mana? Sekolah Al-Furqan itu yang di ya. Nanti dia ngajar lagi jam 11 di Al-Azhar. Misalnya gitu. Pada asar Darul Hadis dia. Ada yang seperti itu? Nggak ada yang seperti itu. Karena dia ada ngajar, kalau dia ngajar di suatu sekolah masuk jam sekian, pulang jam sekian toh. Nggak bisa. Jadi anak katakan kalau antum belajar, tujuannya kita belajar ini tadi, antum tujuannya untuk cari pekerjaan, bikin sukses, bikin kaya, nggak ada. Ya, itu salah. Anak katakan salah. Kalau antum pengen kaya, jadilah antum. Mending antum jadi tukang bekam. Ya enggak? Buka praktek klinik bekam, antum sekolah jurusan apa? Fisioterapi. Ya. Ya nah, antum fisioterapi antum kan? Nah, jurusan fisioterapi, antum bisa bekam, antum bisa pijit tadi, antum punya alat-alat itu tadi, apa lagi? Itu jauh-jauh masih mending. Faham? Antum, saya belajar Ustadz tujuannya supaya bisa buka bimbel ngaji Al-Quran. Bayaran ngaji itu 50.000 sebulan. Coba antum bayangkan aja, orang bayar 100.000 sebulan, kalau dibagi 30, 20 hari aja, berarti per hari berapa? 10.000. Kalau 20 hari, bayarnya 100.000 per bulan. Anak ngaji itu rata-rata 100.000 per bulan. 8.000. Ngajari anak orang itu kenceng leher antum. Dia gini, antum bilang udah teriak-teriak. Ya benar. Tapi tujuan kita belajar ilmu syar'i bukan perkara itu tadi. Jauh lebih besar. Antum akan mengalir amal jariah antum. Ketika antum sudah tulang antum sudah hancur. Mereka-mereka yang baca Al-Quran, mereka-mereka yang belajar, mereka-mereka yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua melalui perantaranya antum. Itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW, idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Ketika seseorang meninggal dunia, terputus amalannya illa shadaqatun jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lah, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan dulu tadi. Antum sudah wafat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya anak atau tidak? Nah, tidak punya anak beliau, ya ikhwan. Ya tulabul ilm, beliau tidak punya anak. Tapi lihat dari ilmunya, orang mengajarkan akidah wasitiyah. Setiap kali orang mengajarkan kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah selalu ada qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya betul tidak? Didoakan semoga Allah merahmatinya. Berapa kali kita di pondok ini, Markis Darul Hadis Palembang ini tadi, mendoakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ada orang baca hadis Rahul Bukhari rahimahullah, didoakan. Ada orang baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, didoakan. Diulang-ulang. Itu baru satu tempat, belum lagi tempat yang lain, belum lagi tempat yang lain. Belahan dunia ini tadi mendoakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yang mendoakan Syekh Al-Albani rahimahullah, yang mendoakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan itu semua kalau mau diuangkan tidak bisa dibayar dengan uang. Orang itu siap bayar loh, minta doakan orang lain. Ya benar? Tolong ini Ustadz Abdurrahman Sirait, ini ada nasi kotak 50 kotak ya, tolong doakan, bilang sama santri-santri tolong doakan kami. Ya benar? Orang mau titip, maaf ya istilahnya, di masjid itu tadi harus modal dulu, ya benar? Kalau mau didoakan oleh orang, ya benar? Modal dulu dia, beli nasi kotak dulu. Kalau nitip, maaf ya, di jamaah masjid, Pak, tolong Pak, titip doa dulu. Kata pengurus masjidnya, titip doa nggak ngasih nasi kotak malam Jumat ini, ya benar? Lihat orang awam tuh, dikasih nasi kotak dulu baru dia tahlilan yasinan ke malamnya, tidak? Antum kalau di masjid umum tuh, antum ngomong, Pak, tolong Pak, bacain yasin malam ini Pak untuk bapak saya misalkan. Ini anda tidak bahas masalah yasin ya, yang bukan masalah hukumnya bid'ah atau tidak, anda tidak bahas itu. Anda bahas antum kalau mau titip di masjid umum gitu,
Pak tolong Pak bacain Yasin bapak saya. Ya enggak? Antum enggak ngasih kotak enggak dibacain itu Yasin. Ya enggak? Enggak percaya buktiin antum. Bilang untuk mbah antum. Lewat antum. Paling didoakannya saja. Itu pun kalau dia ingat. Coba antum kasih nasi kotak. Kasih nasi kotak, ayam bakar atau nasi kebuli. Terus air minumnya, semuanya snack segala macam. Siapkan masjid itu 50 kotak. Malam apapun bebas. Nanti dibacakan Yasin tuh sama jamaah tuh. Ya benar. Baru antum didoakan, harus dibayar dulu. Apa bayarnya tadi nasi kotak. Tapi para ulama yang mengajarkan ilmu ya ikhwan, itu pentingnya belajar tadi, manfaat belajar. Jadi bukan belajar itu tadi untuk kita dunia yang kita cari. Tapi belajar tadi kita bisa menimbang. Pertama, kita bisa menimbang dalam ibadah ini tadi mana yang harus layak kita dahulukan. Makanya Abu Darda mengatakan, ya habadha naumul akyasi wa iftaruhum. Alangkah indahnya tidurnya orang yang cerdas dan tidak puasanya orang yang cerdas. Orang yang cerdas dia tidur, orang yang berilmu dia tidur. Bukan karena dia malas-malasan, tapi dia tidur supaya dia bisa belajar subuh. Contoh misalkan antum tidur supaya subuhnya apa? Segar belajar. Kalau enggak tegak sama Ustaz, ya enggak? Suruh tegak. Antum enggak puasa, orang lain puasa, antum enggak puasa. Supaya apa? Supaya antum bisa memperbanyak ibadah yang lain. Qiraatul Quran, antum cari nafkah. Itu orang malas kerja dia. Kenapa puasa? Kenapa Pak enggak jualan Mas hari ini? Puasa Mas, lesu mau buka warung. Nafkah wajib. Ya toh? Sehingga dengan antum punya ilmu, antum bisa memilah mana yang selayaknya. Ana ingat dulu, guru ana bilang tentang hadis. Apa keutamaan Qul huwallahu ahad? Al-Ikhlas apa keutamaannya? Thuluthul Quran. Ya toh? Sepertiga Al-Quran. Itu dalam hadis kan? Qul huwallahu ahad, thuluthul Quran. Antum bisa bayangkan. Ya? Ini khalifatul rijal. Itu dia baca. Ya. Dia baca Al-Quran. Sepertiga Al-Quran itu. Ada yang baca Al-Ikhlas. Antum khalifah baca itu tadi Al-Quran. Misalkan sepertiga Al-Quran itu berapa berarti? 10 juz ya? 10 juz ya, 10 juz betul. 10 juz. Ustaz Abdurrahman Sirait, perbandingannya misalkan Abdul Razak sama Wandi. Abdul Razak baca Al-Ikhlas. Wandi baca 8 juz. Mana yang besar pahalanya? Sama-sama, ikhlasnya sama. Tadi bilang sepertiga Qul huwallahu. Kata para ulama, Qul huwallahu ahad, thuluthul Quran itu fil jaza. Balasannya, pahalanya. Pahala sepertiga Al-Quran. Pahala Qul huwallahu ahad, pahalanya itu menandingi antum membaca sepertiga Al-Quran. 10 juz. Luar biasa ya. Kata guru anak dulu, kalau orang yang cerdas, dia bisa memanfaatkan amalan yang sedikit, tapi pahala yang besar. Ya benar, amalan sedikit loh. Cuman baca, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran. Ingat ya, fil jaza. Kata para ulama, fil jaza la fil ijza. Jaza itu balasan, tapi ijza itu perbandingan setaranya jelas beda. Satu surat dibandingkan itu enggak. Maksudnya gini, enggak bisa antum contoh ya dalam bab antum mengatakan saya bernazar, kalau kata khalifah, saya bernazar Ustadz, kalau tahun ini saya dapat bonus, maka saya akan baca Al-Quran dalam
satu pekan langsung dalam 3 hari 30 juz, kata khalifah. Boleh kan 3 hari? Yang kurang dari 3 hari enggak boleh. Hari pertama qul huwallahu ahad, hari ketiga kedua qul huwallahu ahad, hari ketiga qul huwallahu ahad. Boleh apa enggak? Jawabannya enggak boleh. Faham? Ingat, sepertiga tadi pahalanya al-jaza, bukan al-ijza. Jadi ketika antum mengatakan aku bernazar untuk menghatamkan Al-Quran dalam 10 hari, nggak bisa antum baca qul huwallahu ahad 3 kali. Ya enggak? Sepertiga kan Ustaz? 3 kali baca cukup, itu 30 juz. Oh enggak, itu pahalanya, bukan ijza. Mencukupi. Difahami? Al-jaza, tahu jaza? Jaza itu balasan. Ijza itu mewakili kecukupannya. Faham? Nah, ini semua menunjukkan apa? Pentingnya ilmu dan perbedaannya ikhlas. Wadih sampai di sini? Ini pentingnya ilmu. Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.